Halo bro, jumpa lagi dengan gua Yudis di Vloggy Motovlog. Nah, jadi ini udah lama banget nih. Jadi udah lama banget, berapa ya? Sekitar hampir sebulan kali kayaknya gua nggak ngonten. Ya kemarin gue udah bilang memang ya gue masih punya banyak kerjaan lah, jadi ngonten memang gue skip dulu sebentar. Komentar-komentar kalian juga memang gue cuekin dulu, tapi bukan berarti nggak gue bales. Kemarin pas sudah beres semua kerjaan akhirnya gue bales lagi, membuktikan bahwa masih aktif orangnya, masih ada guanya. Nah, jadi di konten kali ini gue mau bahas soal air radiator. Nah ini jadi kemarin tuh udah banyak banget yang bang radiator dong, bang radiator dong, bang radiator dong gitu. Banyak dari mereka yang masih takut atau masih merasa was-was atau masih apa bahasanya, masih ini bener nggak ya yang gue beli, atau ini bener nggak ya yang gue pakai gitu di radiator gue. Terus gimana sih cara ngecek air radiator gitu. Nah jadi ini kita bicara untuk motor Sonic, jadi gue nggak motor yang lain. Mungkin motor lain akan ada perbedaan pendapat, tapi kalau Sonic udah gue tes, gue soalnya sempat ganti beberapa kali air radiator dan udah gue lihat juga. Jadi gini, gue mau ngobrol soal air radiator nih. Yang pertama, air radiator itu ada yang nanya gini, bang, air radiator itu diganti berapa bulan sekali atau berapa kilometer sekali? Jadi gini bro, kalau gue sih baca di mana, di beberapa artikel yang udah gue kumpulin gitu. Sebenarnya tergantung dari air radiator yang kalian pakai. Jadi air radiator tuh kalau untuk radiator ya, itu gue baca ada 4 tipe. Ada 4 jenis air radiator. Yang pertama itu adalah air biasa. Air yang tidak mengandung zat kimia apapun. Jadi dia benar-benar air murni. Itu buat radiator bisa bang? Bisa, gua kasih tahu. Terus yang kedua adalah engine coolant. Jadi kalau kalian biasa tuh yang di mana di bengkel-bengkel ada bang isi air radiator, terus kasih tahu nih engine coolant. Itu engine coolant bisa kan pakai juga radiator. Terus ada juga yang namanya super coolant. Itu adalah strata di atas dari engine coolant gitu. Jadi secara kandungannya memang berbeda dengan coolant, tapi secara fungsi tetap sama gitu. Nah yang terakhir adalah antifreeze. Nah antifreeze itu yang memang jarang banget kita pakai dan kayaknya nggak bakal pernah deh kita pakai kalau kita di Indonesia ya. Gue jelasin satu persatu. Nah dari keempatnya ini, dari empat air yang bisa dipakai untuk radiator ini, itu tentunya punya perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda-beda kalau kita pakai di motor kita. Ada yang bilang gini, kalau lu memang nggak mau pakai engine coolant, lu bisa pakai air dari buangan pendingin udara atau AC. Itu bener nggak sih bang? Bener. Jadi air buangan AC itu kenapa air buangan AC, kenapa nggak air biasa, air tanah gitu loh. Itu karena air buangan AC tidak memiliki zat mineral, yang mana kita tahu kalau zat mineral itu bisa menyebabkan korosi atau karat. Jadi kalau gua sarankan, ada yang nanya misalkan gitu, bang gua mau pakai air AC boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nah bang kalau air misalnya gue pakai air mineral yang ada di warung-warung tuh, gue pakai aja, gue masukin, itu boleh nggak? Kalau gue justru air yang dari botolan, air kemasan itu, kalau gue mending jangan. Kenapa? Karena itu namanya juga air mineral, ada kandungan mineralnya yang bisa menyebabkan karat. Jadi kalau lu lagi kepepet nih, nggak punya uang buat beli engine coolant gitu misalkan, mending pakai air AC. Lu nggak punya AC, cari teman lu yang punya AC, minta airnya, nggak bakal disuruh bayar, pasti gratis, orang itu air buangan. Jadi gitu bro. Nah apa sih kelebihannya kalau kita pakai air AC? Yang pertama tentunya saja dia murah dan hampir nggak mengeluarkan dana. Kalau kita punya AC atau ada temen yang punya AC, kita minta airnya tuh sama sekali nggak mengeluarkan dana gitu. Nah itu kelebihannya. Yang kedua kelebihannya adalah
Dia sifatnya air ini tidak merusak atau tidak mengikis apapun, karena dia benar-benar air tanpa kandungan apapun dalamnya, benar-benar air pure gitu. Jadi memang lebih lembut ke radiator. Nah, air ini sebenarnya kalau kita biasanya dipakai sama orang-orang yang naik motor tua tuh, kalau motor tua tuh atau mobil tua, biasanya dia cenderung lebih make air AC ini. Gue bilang air AC lah ya, yang biar gampang. Pakai air AC ini kenapa? Karena memang kalau kita pakai motor tua, otomatis radiatornya itu biasanya sudah tua juga. Nah, itu untuk menghindari bocor, biasanya mereka pakainya air AC ini karena lebih soft, nggak ada kandungan apapun, nggak ada kandungan kimia apapun. Jadi memang ini banyak dipakai biasanya sama motor-motor tua atau mobil tua, atau buat orang-orang yang nggak mau mengeluarkan uang untuk radiatornya. Nah, tapi dia juga punya kekurangan. Di samping sifatnya tadi, dia juga punya kekurangan. Yang pertama, air yang namanya dia air biasa, dia punya titik didihnya 100 derajat Celcius. Jadi sama kayak kalau kita masak air, itu titik didihnya sama dengan air AC ini. Nah, otomatis apa? Ketika kita reading, misalkan jarak jauh gitu, itu kita harus bawa stok biasanya. Karena apa? Dia cepat banget nguap. Karena tadi memang dia air biasa yang titik didihnya cuman 100 derajat saja, derajat Celcius ya. Jadi memang air AC ini kekurangannya adalah dia cepat nguap, tapi dia aman banget buat mesin kalian, buat radiator kalian. Terutama kalau motornya motor tua. Tapi kalau Sonic nggak tua-tua amat lah ya, dia 2015 masih pakai coolant, masih aman lah. Nah, at least tapi kalau lo emang nggak mau ngeluarin duit buat radiator, lo sukanya yang misalkan gue mau ngirit aja bang, ya silakan aja pakai air AC, jangan air kemasan. Nah, itu kelebihan sama kekurangan kalau kita pakai air AC di radiator kita. Apakah itu merusak bang air AC? Enggak, selama lu apal sama takarannya. Istilahnya ini kayaknya udah berkurang deh, lu isi lagi, asal jangan lu telat ngisi, jangan sampai habis gitu. Nah, kalau air AC ini dia cenderung tidak punya jangka waktu untuk pergantiannya. Karena apa? Dia biasanya karena dia cepat nguap, biasanya nggak perlu ganti, tapi lu isi ulang karena dia cepat habis gitu. Dan dia didiemin lama pun dia nggak masalah, karena dia cuma air biasa, dia air biasa gitu loh. Nah, jadi nggak ada istilah penggantian, tapi yang ada adalah penambahan gitu loh kalau air AC ini. Nah, yang kedua itu adalah biasanya kita sebutnya engine coolant. Nah, engine coolant ini itu yang mana bang? Mereknya bebas bro. Jadi banyak dari kalian masih bingung soal merek. Sebenarnya mau merek apapun itu kandungannya sama semua kalau dia engine coolant gitu. Nah, misalkan nih bang, gue pakainya coolantnya ori Honda, gue harus ganti nggak ya? Kalau gue bilang kalau sama-sama coolant ya, dengan setara gitu, itu nggak usah lu ganti, tetap pakai yang ori bawaan motor aja, ori bawaan bengkel aja, itu nggak masalah. Karena memang kandungannya, gue lupa nama kandungannya itu apa ya, ada glikolnya itu cuma sama kandungannya. Jadi merek apapun bebas gitu loh, asal itu sama selevel karena sama-sama coolant. Jadi nggak ada merek mempengaruhi, kalau buat gue ya pribadi nggak ada merek mempengaruhi dari kemampuan si coolantnya itu, karena kandungannya sama, cuman beda merek aja. Nah, kelebihannya apa? Engine coolant ini harganya murah, dia biasanya 30.000 sampai 50.000. Itu lo udah dapet yang 1 liter atau 0,8 biasanya. Dia banyak dipasarin di mana-mana, banyak ada. Gampang nyarinya kalau coolant ini. Terus yang ketiga, dia punya titik didih 120 derajat Celcius. Nah, dan dia cenderung lebih awet ketimbang air mineral, atau bukan air mineral, air AC, karena titik didihnya tadi. Bang, berarti kalau gitu kalau belum habis nggak usah gue ganti dong. Nah, ini bedanya karena dia ada kandungan zat kimia di dalamnya, ada kandungan yang itu bukan dari alam gitu loh, maksudnya dia
dari artikel yang gue baca ya, dia itu maksimal 20.000 itu udah harus lu kuras. Jadi lu kuras nih, cara kurasnya gimana sih bang? Nah ini kemarin ada yang nanya nih, cara kuras air radiator itu gimana sih? Yang bagus itu sebenarnya itu lu buka atasnya, habis itu lu buka selangnya, biarin dia keluar dulu semua, diemin semalam. Kenapa? Supaya yang sisa-sisaan itu tetap turun. Nah kalau gue ya biasanya gitu, gue diemin semalam, habis itu paginya selang bawahnya nggak gue pasang, masih gue lepas gitu. Tapi atasnya tutupnya itu gue masukin selang dari keran, jadi keran tuh gue nyalain. Nah dia biar ngalir, starter mesinnya, begitu tutup mesin starter, otomatis akan berputar. Nah itu biasanya yang di rongga-rongga mesin itu juga akan ikut kebuang dengan air selang keran yang tadi kita nyalain gitu. Nah itu habis sudah semua bersih, baru tutup selangnya, kita sambungin lagi, baru masukin yang baru gitu bro. Mana masih banyak yang nanya nih soal air radiator. Kalau merek gua nggak recommended merek apa-apa, tapi selama itu engine coolant sama kandungannya, jadi jangan takut. Dan dia memang 120 derajat dia bisa bertahan, jadi agak lama gitu ya. Jadi kalianlah yang harus ngatur kapan kalian harus ganti air radiator. Karena apa? Karena kalau sudah lewat 20.000 dia sudah tidak mendinginkan mesin secara maksimal, bedanya itu. Jadi ketika dia di atas 20.000 mungkin airnya masih ada, air coolantnya masih ada, cuman dia sudah tidak maksimal lagi karena memang dia ada umurnya gitu. Nah itu tadi engine coolant. Nah yang ketiga nih itu namanya super coolant. Jadi dia punya kandungan yang berbeda dengan engine coolant. Dia punya suhu di titik didih yang lebih tinggi lagi, kalau nggak salah 130 derajat. Nah bang, kalau bedainnya ciri-cirinya apa sih? Super coolant tuh harganya nggak murah tuh, bedainnya dia di atas 100, biasanya 150, 200, bahkan ada yang jual sampai 500 ribu. Itu dia super coolant. Memang dia mendinginkan mesin lebih cepat. Plusnya dia mendinginkan mesin lebih cepat. Mesin itu nggak gampang panas gitu ya. Maksudnya ketika dia panas dia langsung mendinginkan dengan cepat. Jadi mesin itu nggak sampai overheat gitu, dan memang pendinginannya lebih maksimal kalau pakai super coolant ini. Yang gue tahu gue pakai Vites itu. Nah Vites itu memang dia salah satu super coolant yang harganya terjangkau, karena kalau kita bandingkan ada Vites, ada Vitesnya tadi, ada engine ice, itu sama-sama super coolant. Engine ice harganya di atas 400-500an, dia biasanya 450-500. Itu super coolant, sama-sama super coolant, kandungannya sama, cuman beda merek. Yang satu Vites ini dia made in Aussie, Australia. Engine ice ini buatan Eropa, gua nggak tahu negara mana, cuman dia buatan Eropa. Nah kenapa harganya bisa beda bang? Sebenarnya ini masalah merek. Ketika si merek engine ice ini, si perusahaannya mengeluarkan dengan harga segitu, tentunya orang akan mikir, gue mahal nih, gue beli nih, pasti lebih bagus. Padahal dalamnya sama Vites, dalamnya sama, persis sama, kandungannya sama, fungsinya pun sama, kelebihannya sama, kekurangan sama. Terus kekurangannya apa dong bang? Nah sejauh pengalaman gua udah pakai engine ice, udah pakai Vites. Nah memang mesin lebih dingin, tapi untuk jarak jauh ya, super coolant ini cenderung lebih cepat nguap ketimbang engine coolant biasa gitu loh, yang bukan yang super. Dia lebih cepat nguap. Kenapa? Karena memang dia lebih maksimal dalam mendinginkan, otomatis dia mengorbankan dirinya untuk nguap gitu. Walaupun seperti titik didihnya 130 derajat. Tapi gue nggak tahu, teman gue ke Anyer pakai engine ice, ke Anyer tuh dia nguap. Gue nggak tahu itu karena barangnya atau gimana ya, atau karena motornya memang. Jadi dia ketika mesin mencapai 130 dia muter terus, tapi lama-lama dia akan nguap. Dia lebih cepat nguap ketimbang engine coolant. Makanya gue sarankan untuk kalian yang jarak jauh dan pakai super coolant itu bawa cadangan deh, atau begitu kalian udah 100 km langsung cari bengkel untuk isi ulang, karena pasti dia nguap gitu. Nah itu yang gue rasain dari super coolant. Jadi memang harganya lebih mahal, tapi ke mesin juga lebih adem, walaupun kekurangannya dia gampang banget nguap.
gitu. Dia gua nggak tahu sih kandungannya, padahal titik didihnya kalau yang gue baca dia lebih tinggi daripada coolant biasa. Tapi mungkin karena dia lebih maksimal mendinginkan, dia mengorbankan dirinya gitu loh kayaknya. Jadi memang itu udah gue buktikan ketika gue kanyer itu sama. Jadi gue pakai coolant biasa. Sonic gue ini pakai coolant. Teman gue R15 dia pakai engine ice yang itu super coolant. Begitu pulang gue cek radiator gue berkurang tapi nggak parah. Nah sedangkan yang pakai engine ice malah tuh nguapnya parah sampai hampir mau habis gitu loh. Nah itu perbandingannya. Jadi barang mahal belum tentu itu tahan lama, tapi justru sebenarnya lebih ke seberapa mampu dia mendinginkan mesin, itu yang paling utama. Jadi ada yang bilang gini, gue beli mahal-mahal tapi kok nguap sih, jelek nih barang. Sebenarnya nggak jelek bro, justru dengan dia nguap tandanya dia bekerja dengan benar. Si super coolant itu bekerja dengan benar, dia mendinginkan mesin lu sampai dia mengorbankan dirinya untuk sampai nguap gitu loh. Nah itu jangan salah persepsi soal super coolant. Nah yang terakhir gue sebutin lagi tadi yang nggak pernah kita dengar dan nggak pernah akan kita pakai di Indonesia adalah antifreeze. Antifreeze sebenarnya ada di Eropa, di negara-negara yang bersalju, di Jepang. Supaya apa? Dia coolant ini karena dia punya titik beku, dia menaikkan titik bekunya supaya menurunkan titik bekunya, suhunya, jadi dia bisa sampai minus sekian derajat dia masih cair, dia nggak beku, supaya begitu starter mesin masih bisa hidup gitu loh. Nah ini gua anggap nggak perlu dibahas lah. Jadi ada 3 tadi bro yang bisa buat radiator kalian: air AC, engine coolant, sama super coolant. Ketiga-tiganya punya kelebihan, punya kekurangan. Dan kalau ditanya nih, bang, lu pakainya apa? Gua sampai sekarang di Sonic gua pakai V-Test. Jadi jatuhnya gue pakai super coolant. Nah super coolant ini memang kalau dipakai jarak jauh dia akan lebih bekerja maksimal, tapi malah cepat nguap. Beda dengan yang engine coolant biasa. Mungkin nguap, cuman nggak parah gitu loh. Lebih lama nguapnya. Kalau super coolant ini gue nggak tahu kenapa sih. Jadi ya di mana di atas kertas memang super coolant-nya lebih tinggi dia titik didihnya, tapi secara experience, pengalaman gue pakai dua-duanya super coolant sama coolant, ternyata super coolant-nya lebih cepat nguap gitu loh. Nah ini kembali ke kalian mau pakai yang mana untuk motor kalian, silahkan. Mau air AC bisa, mau engine coolant atau super coolant, semuanya punya kelebihan, punya kekurangan, silahkan pakai. Nah sekarang kalian pakai merek apa? Kalian boleh komentar, terus kekurangannya apa, kelebihannya apa, kalian juga boleh komentar. Jadi gua ngomong kayak gini berdasarkan pengalaman. Jadi kalau memang kalian ngerasa kok gitu sih, gua nggak gitu, monggo berkomentar gitu loh, cepet tahu gue yang salah gitu. Oke gitu aja, gue dari Vloggy Motovlog.